Hai teman-temanku semuanya, saya punya pohon pepaya yang sedang belajar berbuah. Tetapi saya punya pengalaman dulu, pernah di tempat yang sama saya menanam pohon pepaya dan dia bertumbuh sangat tinggi dan berbuah sangat lebat. Tetapi karena begitu lebatnya buah dan sangat tinggi, kemudian dia patah. Oleh karena itu saya kepengen menanam pepaya dan memiliki pepaya yang tidak tinggi, yaitu pendek. Oleh sebab itu saya akan mencoba kali ini untuk pepaya ini saya cangkok supaya saya bisa pindah ke pot dan dia menjadi pepaya pendek tetapi tentu saja berbuah. Yang kita butuhkan adalah plastik, gunting, dan isolasi serta kawat ya untuk proses cangkok pepaya ini. Kalau pepaya itu lurus ke atas tumbuhnya, maka kita tidak perlu bingung dari mana kita mengerat. Tetapi kalau dia agak miring atau doyong ke arah tertentu, maka kita harus mengerat dari arah belakang doyongnya itu, miringnya itu, supaya eh, tidak patah. Begitu ya. Seperti ini cara mengeratnya, sederhana saja dengan pisau. Hati-hati jangan sampai patah, karena kegagalan cangkok pepaya biasanya belum-belum dia sudah patah. Kita harus hati-hati. Selanjutnya kita cari pembatas yang kita letakkan di antara kulit yang tadi atau batang yang tadi kita potong supaya ada antara dengan kulit sebelumnya untuk menghindari ketemu lagi lalu menyatu seperti itu, karena diharapkan nanti dari bagian yang kita kerat itu akan tumbuh akar. Saya mengambil potongan keramik dan saya betul-betul meletakkannya di tengah, dan saya pastikan social distancing itu betul-betul aman, jaraknya ada. Lalu kemudian kita setting plastik untuk wadah tanahnya nanti. Saya memakai isolasi saja supaya lebih praktis. Teman-teman mungkin bisa memakai plastik atau karung begitu ya. Apa saja bisa, tetapi yang tahan lama. Lalu kemudian saya juga pastikan mengikatnya dengan kawat supaya dia tidak lepas ketika sudah diisi dengan tanah. Sayang kan kalau dia sudah berakar tiba-tiba wadah cangkokannya lepas. Dan segera kita akan mengisi tanah yang subur tentu saja. Saya memilih tanah yang saya beli dari toko pertanian terkenal ya. Saya menaruhnya, tapi memang hati-hati. Kalau kita bekerja sendiri itu, ups, ya kan? Tapi kemudian saya mencari cara, seorang petani memang dia harus kreatif ya, memikirkan bagaimana cara. Dan saya menemukan cara yang tepat supaya tanah cangkok ini bisa saya isi dengan maksimal. Saya mengikat ujung atasnya dengan kawat dan saya cantolkan di ranting pepaya atau batang daun pepaya. Oke. Seperti itu, saya leluasa mengisi tanahnya hingga penuh dan kembali saya isolasi bagian atas sebelum saya mengikatnya dengan eh, kawat ya, supaya kokoh dan bertahan lama sampai proses akar tumbuh semuanya. Karena memang diperkirakan sekitar 1 bulan akar pepaya ini akan keluar dan kita bisa pindah tanam. Mudah-mudahan ketika dipindah tanam buahnya masih ada, dan saya lihat juga di bagian atas bunga pepaya itu cukup banyak. Saya berharap setelah menjadi pendek nanti dia berbuah dan akan sangat menyejukkan hati untuk melihatnya. Berarti kan target tercapai maksimal. Dan nanti untuk batang pepaya yang sisanya saya coba stek ya atau apa istilahnya itu, mengambil ujung batang yang lain. Itu nanti ada tutorialnya sendiri. Ikat dengan kuat
karena kita memastikan dalam jangka panjang ya, waktu 1 bulan bahkan bisa lebih, wadah cangkokan ini harus kokoh. Anda bisa mengikuti cara saya dengan memakai kawat ya, karena kalau tali biasanya agak sulit, tapi terserah mana yang lebih mudah buat Anda, teman-teman. By the way, terima kasih ya untuk subscribe dan like serta komennya. Terima kasih untuk supportnya buat channel ini. Saya berdoa Anda terus diberkati Tuhan. Nah, kemudian untuk supaya tidak kering tanahnya, saya punya tips. Dengan alat suntik medis, saya menyuntikkan air ke dalam, tapi tidak setiap hari, bisa 2 minggu sekali saya melakukannya. Memastikan kelembaban tanah untuk merangsang tumbuhnya akar. Semoga berhasil. Kita lihat selanjutnya ya, kita tunggu. Oke, setelah 4 minggu, hampir 5 minggu, kita cek cangkok pepaya kita seperti apa hasilnya. Ini dia, coba lihat dari dekat, sudah keluar akarnya. Kita akan pindahkan hari ini ke pot, karena saya akan menanamnya di pot. Ada buahnya juga di atas, lihat ya. Saya berharap akan segera menjadi besar. Waktunya kita potong, tapi saya akan potong hati-hati karena saya akan mau sambung. Yang bawah ini akan saya sambung dengan pepaya yang lain. Jadi potongnya hati-hati. Oke. Ya, oke, kita coba buka. Hasilnya kita akan lihat akarnya secara langsung seperti apa. Saya mengikatnya dengan kawat, jadi cukup kuat ya. Kita lihat akarnya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini akarnya banyak sekali. Dari dekat coba lihat. Dan kita akan tanam di media tanam. Oke, coba lihat. Seperti ini. Ya, saya memakai media tanah yang subur saja. Seperti ini. Saya akan tambah tanahnya, tanah bekas dari polybag, tanam sawi supaya penuh, dan ini semua tanah subur. Oke, karena daunnya terlalu banyak, sementara akarnya kan masih adaptasi, kita kurangi daunnya supaya beban untuk memberi makan tidak terlalu banyak ya. Jadi kita kurangi sedikit. Ini
Oke, cukup. Ya, demikian teman-teman tutorial cangkok atau stek pepaya, dan ternyata gampang banget ya. Kita hanya perlu pecahan keramik dan kemudian ya seperti sudah teman-teman lihat. Dan saya berharap pepaya saya ini bertumbuh subur, berbuah dan pendek seperti ini. Oke, terima kasih sudah mensupport Walden's Garden TV channel. Terima kasih untuk like, subscribe, dan share-nya. Untuk Anda semuanya, terima kasih. Saya akan lebih semangat untuk memberi tutorial yang lainnya. Dari petani kita belajar tentang kesabaran, dari petani kita belajar apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Bye-bye, God bless you.